Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Pastinya kita masih diberi kesempatan hari ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan keadaan ini kita tekadkan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita di hari ini. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hati menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa memperoleh keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangan-larangan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sekemampuan kita melaksanakan apa-apa yang kita telah memperolehnya, baik dari ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, dilaksanakan sekemampuan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali bahwa kejadian-kejadian hari ini di negara kita, waktu dekat ini telah terjadi musibah bencana gempa bumi yang terjadi tepatnya yang baru-baru ini terjadi di Cianjur, yang menurut data itu sekitar 300 orang yang telah meninggal dunia dan 110 lebih yang mengungsi karena tempat tinggalnya hancur oleh gempa tersebut. Maka dengan demikian peristiwa ini pastinya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, dan pastinya akan membentuk jiwa-jiwa, hati-hati yang baik yang terkena bencana maupun yang tidak terkena bencana. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya musibah ini sudah menjadi sunatullah, akan terjadi, baik itu kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Itu sudah sunatullah, pasti akan terjadi, pasti akan mengenai kepada setiap umat manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikannya hanya kepada kami.
Imam Ibnu Katsir berkata bahwa makna ayat ini adalah kami menguji kamu, wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa sikap yang harus kita hadirkan ketika adanya bencana atau ujian, baik yang menimpa kita maupun tidak menimpa kita ataupun menimpa orang lain. Ada sikap-sikap yang harus kita hadirkan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa sikap yang harus kita hadirkan ketika adanya bencana. Yang pertama adalah menguatkan ketakwaan kita dan menjauhi rasa putus asa. Seorang mukmin dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memiliki kebahagiaan yang sebenarnya, sehingga masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh atau putus asa. Segala kejadiannya akan dipandang menjadi lebih baik, tidak cepat-cepat putus asa, apalagi menjadi mengganggu pikirannya sehingga menjadi stres. Tetapi orang yang bertakwa dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya lebih yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah Ta'ala berlakukan kepadanya, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Di antara sikap yang harus dihadirkan yang lainnya adalah adanya rasa ridho, menerima, dan adanya sikap sabar dan ihtisab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Ta'ala senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab. Ihtisab itu adalah selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada sikap ridho itu tidak ada dua sikap lagi yang bisa kita peroleh, itu dengan sikap sabar dan ihtisab. Karena dengan menerima sikap ridho sungguh berat untuk menerimanya kejadian yang tertimpa padanya, suka sekali untuk menerima ridho. Ada dua sikap lagi itu, ihtisab. Ihtisab itu selalu mengharapkan pahala atas kejadian-kejadian yang menimpanya dan selalu bersabar kepada kejadian-kejadian tersebut. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ketika terjadi ujian kepada kita berupa bencana atau musibah lainnya, selalu ridho, berusaha ridho. Apabila ridho tidak diperoleh, maka ada dua sikap, yaitu sabar dan ihtisab. Selalu bersabar dan selalu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala atas kejadian musibah atau ujian yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Azaban di amril mu'min, inna amruhu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara fa kana khairul lahu, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin.
semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Kemudian sikap yang harus dihadirkan ketika adanya ujian atau bencana lainnya adalah selalu berusaha untuk menghindari dosa-dosa berikutnya. Selalu menghindari maksiat-maksiat berikutnya sedang terjadinya bencana atau musibah lainnya. Jika bencana yang sudah terjadi, maka sudah sepatutnya kita tidak memancing murka Allah kemudian dan melakukan hal-hal yang memperburuk keadaan. Selain upaya manusiawi membantu korban bencana dan ujian-ujian yang lainnya dalam penyelesaian bencana, maka yang sangat penting adalah kesadaran seorang hamba untuk kembali pada Allah dengan berusaha bertobat dan berusaha untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Iman dan takwa akan mengundang ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa dan perbuatan ingkar akan mengundang murka dan siksanya. Jadi tidak sedikit ketika ada yang bencana, terutama ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak, di sanalah sering terjadi dosa-dosa, mengundang dosa-dosa berikutnya. Apakah itu ada penggelapan bantuan dana, apakah ada penjarahan, itulah yang bisa mengundang murka Allah atas dosa-dosa berikutnya setelah kejadian bencana tersebut. Itu harus dihindari sekuat mungkin, seoptimal mungkin, supaya tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah bijak dari seorang ahli hikmah bahwa dikatakan bahwa manazzalal bala illa bidambi wa ma rafa'a illa bitaubati. Setiap musibah yang turun itu disebabkan oleh dosa, dan tidak akan terangkat dosa tersebut kecuali dengan taubat. Dengan kata-kata bijaksana dari ahli hikmah ini, jadi setiap adanya bencana, setiap adanya ujian-ujian yang menimpa tidak hanya kepada orang yang berdosa, terkena kepada orang yang tidak berdosa, itu karena adanya dosa-dosa yang telah diperbuat, dan dosa itu akan terangkat bila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang lainnya yang terpenting adalah perbanyak muhasabah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang telah terjadi yang menimpa pada dirinya. Muhasabah ini itu artinya merenungi, menghayati hikmah apa yang Allah berikan kepada hambanya, hikmah apa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman atas kejadian-kejadian yang menimpa, baik menimpa kepada dirinya maupun kepada orang lain. Hikmah apa yang harus kita cari, hikmah apa yang harus kita peroleh atas kejadian tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan terus bermuhasabah diri dan selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berhusnuzon ini bisa meringankan beban yang mengenai dirinya. Karena dengan buruk sangka itu akan semakin memperberat, akan memperparah perasaannya, dan akan lebih jauh lagi akan merusak fisiknya ketika adanya sikap tidak berhusnuzon, ada sikap buruk sangka, seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang menimpanya. Itu akan memperberat masalah.
Jadi untuk meringankan beban ketika terjadi bencana, maka berhusnuzon dan bermuhasabah diri, apa dibalik apa, hikmah apa yang akan diperoleh dari kejadian-kejadian yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massakum ta'ifum minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka dibayang-bayang pikiran dari bisikan-bisikan setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itulah mengapa kita selalu harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa dirinya. Dengan tidak berhusnuzon, dipastikan ada bisikan-bisikan dari setan supaya kita tidak menerima atas kejadian-kejadian menimpanya. Selalu berhusnuzon supaya terhindar dari gangguan-gangguan setan yang terus-menerus masuk ke dalam hatinya supaya tidak menerima, tidak ridho, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang perlu kita telah diketengahkan adalah adanya rasa empati. Jadi rasa empati itu adalah ada rasa yang merasakan penderitaan orang lain dirasakan kepada kita sendiri. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun petunjuk Rasulullah Muhammad SAW tentang anjuran dan keutamaan saling menolong baik sesama umat Islam ataupun sesama non-Islam. Betapa indahnya ketika terjadi bencana ada empati, ada rasa kasih sayang, saling mencintai untuk membantu atas penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka minhu udwun tada'a sa'ir al-jasadi bisyahar wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadirnya muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, terutama adalah sikap ridho dan empati. Sikap ridho diutamakan untuk orang yang terkena musibah, dan empati adalah untuk orang yang tidak terkena musibah, untuk selalu berkasih sayang kepada sesama saudara yang terkena musibah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang menimpa orang beriman hakikatnya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling benar dalam menyikapinya. Yang tertimpa musibah secara langsung hendaknya bersabar, menerima semua ketentuan Allah dengan penuh keimanan dan berharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang tidak terkena musibah, hendaknya tetap mengambil hikmah dan pelajaran serta berusaha untuk empati, baik dengan bantuan langsung maupun tidak langsung. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa sikap yang harus dihadirkan ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah dan ujian-ujian lainnya. Itulah yang harus dihadirkan. Ketika adanya bencana atau ujian lainnya, ada doa dari Rasulullah yang diajarkan untuk umatnya yang bisa meringankan beban yang menderitanya. Adapun doa tersebut yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut: "Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rajurni fi musibati wa halif li khairan minha illa ahlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma rajulni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Itulah doa Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya ketika terjadi musibah, ketika terjadi ujian ataupun bentuk yang lainnya yang membuat penderitaan. Itulah doa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan bahwa dengan ada ujian itu bisa ditukarkan dengan yang lebih baik, apakah dengan pahala atau dengan materi yang lainnya. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Adada wa ilmu wa hafidh kalam wa ahsan kitab. Qadallahu sayyidina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.